Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama video saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang intuisi dalam pandangan Islam. Sebelum masuk ke video saya, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Adelia Paramita, NIM 1920505026, kelas PMIA, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Patah Palembang. Dosen pengampu Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Selanjutnya, intuisi dalam pandangan Islam. Dalam kajian epistemologi Islam, intuisi menjadi salah satu sumber ilmu dan kebenaran, sebagaimana halnya rasio dan empiris. Bahkan intuisi ini lebih tinggi kedudukannya daripada ilmu yang notabene diperoleh melalui proses penalaran dan penginderaan. Bahkan Bergson mengatakan bahwa intuisi sebenarnya bersifat intelektual dan sekaligus supra-intelektual, di mana pengetahuan supra-intelektual tersebut akan dapat dicapai pengetahuan dan kesadaran yang hal-halnya paling vital. Selanjutnya, intuisi atau hajj juga merupakan pemahaman langsung akan kebenaran-kebenaran agama, realitas, dan ekstensi Tuhan. Bahkan dalam tingkatannya yang lebih tinggi, intuisi adalah intuisi terhadap eksistensi itu sendiri. Berkenaan dengan intuisi, pada tingkatan-tingkatan kebenaran yang lebih tinggi, intuisi tidak datang pada orang yang sembarangan, tetapi datang pada orang yang benar-benar mempersiapkan dirinya untuk itu. Selanjutnya, mengenai makna dan pengalaman, intuisi itu sendiri perjalanan intelektual dan spiritual Al-Ghazali sepertinya dalam hal ini bisa kita jadikan sebagai studi kasus, sebab di tangan Al-Ghazali lah proses pengetahuan dalam pencapaian kebenaran melalui jalan intuisi sebagai bagian dari kerja intelektual dalam dunia tasawuf dapat dijelaskan dengan baik. Al-Ghazali mampu membuka cakrawala dengan memadukan antara intuisi, teks atau wahyu, dan akal sekaligus. Ringkasnya, melalui intuisi, Al-Ghazali juga menunjukkan sumber ilmu dan kebenaran yang alternatif bagi kemanusiaan dan kehidupannya. Sebagaimana juga diketahui, Al-Muqtid min Al-Dalalah, Ghazali hidup pada masa di mana masyarakat mengalami krisis akidah, telah membawanya pada keyakinan penuh dan kebenaran yang sesungguhnya. Selanjutnya, oleh karena itu, pengetahuan intuitif diyakini sebagai pengetahuan batin, terutama tentang Tuhan. Istilah ini sebenarnya digunakan tidak lain hanya untuk membedakan dengan pengetahuan yang diperoleh melalui akal dan indera. Selanjutnya, bahwa intuisi pada tingkat kebenaran yang lebih tinggi tidak datang pada sembarang orang. Ia adalah nur atau cahaya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pancarkan pada sebagian hambanya, sehingga ia datang kepada orang yang telah mempersiapkan diri untuk itu. Oleh karenanya, intuisi tidak terjadi begitu saja secara tiba-tiba, tetapi melalui proses sepanjang yang disebut dengan mujahadah dan riyadlah serta tafakur dan tadabbur. Semua proses tersebut merupakan upaya ke arah proses pencerahan hati nurani agar menangkap cahaya kebenaran. Artinya, intuisi ini tidak datang secara tiba-tiba, melainkan sudah mempersiapkan diri dengan baik, sehingga intuisi itu datang. Jadi, kesimpulan, intuisi menjadi salah satu sumber ilmu dan kebenaran sebagaimana halnya rasio dan empiris. Bahkan intuisi ini lebih tinggi kedudukannya daripada ilmu yang notabene diperoleh melalui proses penalaran dan penginderaan. Demikianlah bahwa intuisi pada tingkat kebenaran yang lebih tinggi tidak datang pada sembarang orang, dan intuisi adalah nur cahaya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pancarkan pada sebagian hambanya. Baiklah, terima kasih. Dan saya
rasa cukup sekian video saya pada hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.